warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Nah, di sini kita akan membahas tentang semua kajian biologi. Kajian di biologi itu sangat banyak ya, mulai dari tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari tingkatan yang paling sederhana, yaitu tingkat molekul. Nah, ketika antar molekul bertemu dengan molekul lain, seperti misalkan molekul air bertemu dengan molekul asam nukleat, lemak, protein, glukosa, maka akan membentuk suatu tingkatan yang lebih tinggi. Nah, bahkan nantinya akan membentuk sel. Sel merupakan satuan kehidupan yang paling kecil. Contohnya adalah protozoa, bakteri, yang mana setiap sel pastinya memiliki organel-organel untuk mendukung metabolisme dan kehidupan sel tersebut. Kemudian, selain tingkat sel, tingkatan yang lebih tinggi adalah tingkat jaringan. Nah, jaringan merupakan kumpulan dari sel-sel. Tingkatan yang lebih tinggi dari jaringan adalah tingkat organ. Organ merupakan kumpulan dari berbagai macam jaringan. Contohnya adalah organ ginjal. Pada ginjal terdapat berbagai macam jaringan seperti jaringan ikat, jaringan penyokong, jaringan epitel. Begitupun dengan organ lain seperti mata, jantung, paru-paru, dan seterusnya. Tingkat selanjutnya adalah tingkat sistem organ, di mana tingkat sistem organ merupakan kumpulan dari berbagai macam organ. Misalkan sistem pernafasan, yaitu organ yang ada adalah paru-paru, kemudian ada hidung, dan lain sebagainya. Kemudian, semua sistem-sistem pada tubuh akan membentuk individu yang kompleks dan sempurna. Pada dasarnya, semua makhluk hidup, termasuk manusia, rata-rata hidup secara berkoloni atau berkelompok. Nah, tingkatan yang lebih tinggi dari individu adalah tingkatan kelompok yang sama, yaitu populasi. Yang sama di sini adalah sama jenis ataupun sama spesiesnya. Jika suatu populasi bertemu atau berkumpul dan hidup bersama di suatu daerah dengan populasi lain, nah, ini masuk ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat komunitas. Pada tingkat ekosistem, terjadi interaksi antara makhluk hidup atau biotik dengan makhluk tidak hidup, yaitu abiotik. Di mana di sini kumpulan dari populasi akan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Pastinya ada peristiwa seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan seleksi alam. Selanjutnya, ketika suatu ekosistem bertemu dengan ekosistem lain, maka akan membentuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah tingkat biom atau bioma. Nah, di sini tingkat biom seperti daerah gurun, tundra, taiga, padang rumput yang memiliki ciri khas biom tertentu atau spesifik. Contohnya, daerah tundra memiliki sifat atau iklim dengan curah hujan yang rendah, kelembapan, dan suhu rendah serta angin yang sangat kencang. Semua itu merupakan tingkatan-tingkatan yang ada pada biologi dari mulai yang paling sederhana atau tingkat molekul sampai yang paling kompleks atau tingkat biom. Selanjutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang yang ada pada kajian biologi. Secara bahasa, biologi berasal dari kata bio atau artinya makhluk hidup dan logia artinya adalah ilmu. Objek kajian pada biologi sangat banyak dan sifatnya spesifik. Contohnya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup khususnya untuk tumbuhan namanya adalah botani. Kalau misalkan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup khususnya untuk hewan namanya adalah zoologi. Kalau virus, virologi. Kalau bakteri, bakteriologi. Kalau semua makhluk mikro namanya mikrobiologi. Nah, sekarang coba perhatikan video yang ditampilkan berikut ya. Coba kira-kira ini ilmu cabang biologi apa?
Iya, betul. Ini adalah entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang serangga. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan satu cabang biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.